Assalamualaikum teman-teman. Saya Lina Sazikirana dengan NIM 6052 ingin membuat tutorial Slims lanjutan dari video yang sudah saya buat kemarin. Apa saja yang ada di dalam video ini? Mari kita mulai. Di sini saya membuat tutorial Slims untuk memenuhi tugas ujian akhir semester individu mata kuliah otomasi perpustakaan. Nah, kita mulai ya. Yang pertama yaitu kita aktifkan SAM-PP-nya yang Apache dan MySQL. Kita buka Slims-nya melalui Google Chrome. Nah, kita ketikkan saja localhost /slims 9.5.1 seperti yang sudah kita buat database-nya di video kemarin. Jika sudah masuk ke Slims-nya, jangan lupa login menggunakan akun yang sudah dibuat kemarin. Nah, saya menambahkan tab baru untuk melihat beranda Slims yang sudah saya buat. Ya, seperti ini ya teman-teman, Slims yang sudah saya buat sebelumnya. Sudah lumayan lengkap ya ini. Nanti kita akan mengganti beberapa fitur saja. Nah, yang pertama yaitu kita akan menambahkan menu login pustakawan. Bagaimana sih menambahkan login pustakawan ini agar terlihat di menu navbar dari Slims tersebut? Nah, kita buka File Explorer, lalu kita ke local disk C, lalu kita buka file SAM-PP-nya. Setelah itu buka htdocs, lalu Slims 951 yang sudah kita install kemarin. Setelah itu scroll bawah, cari template, lalu default, dan kita klik saja yang parts, lalu pilih yang navbar. Kita buka saja. Kita bisa menggunakan Notepad++ ya teman-teman. Nah, seperti ini ya, ini yang sudah saya buat kemarin. Kita copy saja baris 25 sampai 29 untuk membuat menu baru di atas agar terlihat. Setelah di copy, kita paste saja di bagian bawahnya. Kita coba ya sekarang. Nah, seperti ini ya. Nah, tulisan librarian itu kita ganti menjadi login pustakawan. Di bawahnya juga kita ganti menjadi login pustakawan juga. Lalu baris nomor 3 juga kita ganti menjadi indeks PHP login. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa kita save ya, agar codingan tersebut tersimpan.
Seperti itu ya, jika sudah tersave dan sudah ditambahkan akan jadi seperti itu. Ada tulisan login pustakawan. Nah, setelah itu kita akan ganti tulisan UPT Pusat Perpustakaan dan di bawahnya ada Win Wali Songo. Itu saya ganti menjadi nama saya dan NIM saya. Nah, kita masuk ke sistem terlebih dahulu ya. Nah, ini nama perpustakaannya kita ganti saja. Saya akan mengganti menjadi nama saya, yaitu Lintang Sasi Kirana. Lalu nama tambahannya saya akan ganti menjadi NIM saya. Gitu. Lalu jangan lupa simpan perubahan. Sebelum menyimpan, saya mengganti bahasa Indonesia menjadi bahasa Inggris. Setelah itu simpan. Nah, ini setelah di refresh nanti sudah ganti jadi bahasa Inggris ya. Kita kembali lagi ke Beranda Slims, lalu kita refresh agar tulisan UPT-nya ganti. Nah, ini sudah ganti ya teman-teman. Ini tandanya sudah berhasil. Lalu sekarang saya akan mengganti logo Win ini menjadi foto saya. Kita masuk ke dalam file Explorer. Lalu kita klik saja yang exampp. Setelah itu htdocs. Lalu slims 951. Lalu template. Lalu default, kita klik assets yang atas sendiri dan pilih yang image. Nah, di sini masih logo Win Wali Songo ya guys, belum kita ganti. Menggantinya kita harus menggunakan foto PNG yang sudah kita download. Jika fotonya masih ada backgroundnya, kalian bisa masuk ke Chrome, lalu ketikkan remove BG, lalu upload foto kalian yang masih memiliki background di situ, maka backgroundnya akan terhapus secara otomatis dan filenya menjadi file PNG. Nah, jika sudah ada foto PNG-nya, kita copy, lalu kita masukkan ke file slims kita tadi. Nah, kita copy saja di sini. Nah, setelah di copy akan muncul seperti ini. Namanya belum diganti. Nah, sebelum diganti diharapkan logo yang sebelumnya dihapus dulu ya teman-teman. Setelah dihapus, foto PNG yang kita tambahkan baru tadi diganti namanya menjadi logo. Setelah itu kita balik lagi ke Beranda Slims, kita refresh. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Fotonya sudah berganti menjadi wajah saya. Jika cara tersebut tidak berhasil, fotonya tidak ganti, maka kalian bisa masuk di sistem, lalu masukkan saja file fotonya di logo image. Nah, itu juga bisa untuk mengganti
logo dari Slims tersebut. Nah, setelah itu kita akan mengganti alamat yang sebelumnya sudah saya buat. Alamat yang sebelumnya sudah saya buat itu beralamat di Kampus 3 UIN Walisongo. Saya akan mengganti menjadi alamat rumah saya. Di mana caranya? Di sistem, kita masuk ke sistem, lalu ke library information. Nah, ini alamatnya masih di Kampus 3, teman-teman. Sekarang kita akan menggantinya sesuai dengan alamat yang diinginkan. Saya tidak hanya mengganti alamat, tetapi juga nomor HP-nya. Saya ganti menjadi nomor HP saya. Nah, opening hours-nya tidak usah diganti ya teman-teman, seperti yang kemarin saja. Selanjutnya saya akan menambahkan email saya. Menambahkan email dengan mengetikkan email saja. Setelah selesai, kita perbarui. Bagaimana cara melihat apakah alamat tersebut sudah terganti atau belum? Kita masuk saja ke beranda Slims, lalu klik yang news. Atas sendiri ada tulisan library information, yaitu kita read more saja atau baca selanjutnya. Nah, ini sudah terganti ya teman-teman, menjadi alamat, nomor HP, dan email saya. Kita kembali lagi ke beranda. Selanjutnya yaitu saya akan mengganti Gmaps ini menjadi alamat rumah saya. Bagaimana caranya? Kita masuk saja ke File Explorer seperti biasa, lalu local disk C, exam pp, lalu htdocs, selanjutnya Slims 951, dan cari template, lalu default, dan kita klik yang tinfo. Tinfo ini bisa kita buat melalui Notepad++ atau aplikasi coding yang lain yang kalian punya. Nah, cara mengganti Gmaps tersebut ada pada garis ke-22. Kita cari dulu alamat rumah kita di peta. Saya ini akan mencari Sawangan Magelang. Nah, kita cari di Maps.
Setelah seperti ini, kita klik saja yang bagikan, lalu pilih sematkan peta dan salin HTML dari alamat tersebut. Kita kembali lagi ke Notepad++. Link yang sebelumnya disertakan kita hapus saja, karena itu masih alamat link di Kampus 3 UIN Wali Songo. Kita hapus setelah petik 1 dan berakhir pada petik 1 atas. Jangan sampai terhapus tanda petik satunya. Nah, setelah kita hapus, kita paste di sini. Nah, tetapi kita harus menghapus dulu sehabis petik 2 ini sampai akhir. Jangan lupa petik satunya jangan sampai terhapus. Setelah terhapus, jangan lupa juga dihapus bagian depannya. Tulisan iframe src itu juga dihapus. Yang penting petik satunya jangan sampai terhapus. Nah, setelah sudah, kita save. Setelah save, kita kembali ke beranda Slims lalu refresh. Apakah sudah terganti? Nah, ini sudah terganti ya teman-teman, jadi Kecamatan Sawangan. Nah, kita akan ganti deskripsi dari maps tersebut. Ini masih di Kampus 3. Kita akan ganti, kita masuk lagi ke Tinfo di Notepad++ tadi. Tadi baris ke-22, sekarang 23. Kita hapus saja sampai sebelum BR telepon. Kita hapus, kita ketikkan alamat sesuai maps yang kita sertakan tadi. Jangan lupa nomor teleponnya juga disesuaikan dengan library information yang sudah kita buat tadi. Setelah sudah selesai mengetikkan alamat, jangan lupa save. Lalu kita refresh beranda Slims. Nah, ini sudah berganti ya teman-teman. Setelah itu kita akan setting hari libur. Kita masuk ke Slims, bagian sistem, lalu kita scroll ke bawah. Kita klik saja yang holiday setting. Nah, holiday setting ini kalian mau setting hari libur hari apa? Tinggal centang saja lalu save settings. Di sini saya memilih Sabtu dan Minggu untuk hari liburnya, lalu save settings. Untuk hari libur tambahan atau hari libur khusus, kalian juga bisa dapat menambahkannya melalui add special holiday, lalu cari tanggal berapa gitu, terus hari libur untuk apa gitu. Jangan lupa save setelah itu. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat daftar pegawai perpus. Nah, yang pertama masuk ke sistem, lalu user group, lalu kita tambahkan saja add new group. Nah, group name-nya ini saya akan membuat 3 ya, yaitu kepala, pustakawan, dan staff. Yang pertama kepala. Nah, kepala ini memiliki privilege atau keuntungan untuk mengatur apa saja pada Slims tersebut. Nah, di sini bisa
semua fitur kepala perpustakaan bisa akses gitu. Kita klik saja semuanya, karena kepala perpustakaan bisa mengakses semua fitur yang ada pada Slims tersebut. Nah, jika dirasa sudah benar semua, kita save. Selanjutnya saya akan membuat pustakawan. Tetapi di sini sudah saya buat sebelumnya, jadi saya hanya melihat saja. Pustakawan bisa mengakses berapa fitur. Di sini saya mengeklik semua fitur kecuali fitur pada sistem. Jadi pustakawan tidak bisa mengakses fitur sistem ini. Selanjutnya saya akan membuat daftar pegawai atau user group. Itu saya buat baru staf perpustakaan. Nah, staf perpustakaan ini hanya bisa mengakses pada fitur sirkulasi saja. Nah, sirkulasi saya centang. Setelah itu saya save. Nah, jika sudah selesai membuat ini, kita beralih ke librarian dan system user. Nah, di sini saya akan membuat anggota. Yang pertama yaitu saya akan membuat dengan nama saya sendiri, yaitu Lina Sasi Kirana. Lalu real name-nya saya menggunakan nama Lintang. User type-nya ini bukan librarian ya teman-teman. Atau kalau bukan librarian, kita bisa mengganti menjadi librarian yang senior atau staff gitu. Nah, saya memilih librarian. Lalu groups-nya seperti yang sudah saya buat di tipe keanggota user group atau tipe keanggotaan tadi, saya buat menjadi kepala atau kepala perpustakaan. Passwordnya dibuat sesimpel mungkin. Nah, setelah sukses, kita membuat anggota lain lagi. Nah, di sini saya membuat anggota dengan nama Cak Lontong. Lalu real name-nya tetap saya isi dengan Cak Lontong. User type-nya tidak usah diganti, emailnya juga disesuaikan dengan anggota tersebut. Nah, Cak Lontong ini berperan sebagai pustakawan. Passwordnya dibuat sesuai keinginan saja. Lalu kita save. Dan yang terakhir, kita akan membuat anggota yang bernama Ferdi Sambo. Real name-nya saya beri nama Ferdi Sambo juga. User type-nya saya ganti menjadi library staff. Lalu emailnya juga saya isi dengan ferdisambo@gmail.com. Lalu
Grupsnya ini saya klik menjadi staf perpustakaan. Passwordnya juga sesuai keinginan ya, lalu di save. Nah, jika sudah seperti ini tandanya sudah jadi ya teman-teman. Di sini saya sudah membuat Lintang, Ferdy Sambo, dan Cak Lontong. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuat masa peminjaman buku. Yang pertama yaitu kita klik dulu yang membership, lalu member type atau tipe member, kita add new member type saja. Nah, member type namanya saya akan mengisi dosen atau Teddy. Nah, loan limit ini jumlah peminjaman dari nama tipe membernya tadi. Nah, loan periode ini artinya yaitu lama peminjamannya. Saya isi dengan 28 hari. Nah, reservasinya enable aja ya teman-teman. Jumlah reservasinya saya kosongkan saja. Nah, membership period ini artinya yaitu masa keanggotaan. Nah, masa keanggotaan ini dosen ini sebenarnya semasa kerja, tetapi saya ambil semasa kerja itu 7 tahun, yaitu 2555 hari. Nah, reborrow limit ini artinya apa? Reborrow limit ini artinya kali perpanjangan, yaitu hanya 1 kali. Nah, fine each day ini artinya yaitu denda perharinya jika telat mengembalikan buku tersebut. Ini dendanya Rp5.000. Overdue grace period ada toleransi keterlambatan, tetapi saya kosongkan. Setelah selesai semua yaitu kita save saja. Kita buat member type yang baru lagi, yaitu kita buat mahasiswa S1. Loan limitnya juga kita isi yaitu 2. Lama peminjamannya hanya seminggu ya teman-teman. Reservasi limit atau jumlah reservasinya hanya 2. Selanjutnya yaitu masa keanggotaannya 3.460 hari. Reborrow limitnya tentu saja hanya 1 kali. Dendanya yaitu 500 perak. Bawah sendiri kita kosongkan lalu save. Saya akan membuat lagi member type-nya yaitu mahasiswa S2. Kita mengisi bagian bawah-bawahnya seperti yang sudah diperintahkan atau sesuai keinginan. Nah, ini dendanya saya ketikkan hanya Rp1.000, lalu save. Dan yang terakhir yaitu saya akan membuat member type name mahasiswa S3. Seperti yang sudah-sudah,
Saya tidak perlu menjelaskan apa arti dari loan limit, loan periode, reserve limit, membership period, dan lain-lainnya. Nah, di sini sudah selesai ya. Saya membuat dosen, mahasiswa S1, S2, dan S3. Nah, saya akan membuat contoh add new membernya. Untuk membuka peminjaman tadi, saya memberi contoh member name-nya Vernon, member ID-nya sesuai keinginan ya, terserah. Nah, birth date ini juga sesuai keinginan saja atau sesuai data yang ada. Nah, member science dan register science tidak usah diisi. Institusi kita isi dengan UIN Wali Songo. Nah, ini membership type-nya yang sudah kita buat tadi seperti dosen, mahasiswa S1, S2, dan S3. Di sini saya akan contohkan jadi mahasiswa S1. Nah, seks ini artinya gender. Nah, gendernya ini saya pilih jadi laki-laki. Address ini alamat. Lalu mail address-nya juga sama dengan address tadi. Phone number-nya juga diisi terserah atau sesuai data. Fax number-nya diisi sesuai dengan daerahnya. Nah, foto ini opsional ya, boleh diisi, boleh tidak. Jika ingin mengisi, harus mencari fotonya dahulu. Nah, emailnya ini juga diisi ya teman-teman. Password juga harus diisi yang mudah saja agar ingat. Jangan lupa kita save. Nah, jika sudah ada tanda hijaunya seperti ini, berarti sudah sukses atau sukses. Kita cek dulu ya. Kita ketikkan Vernon, kita cari apakah sudah ada. Nah, ternyata sudah ada teman-teman, sudah masuk ke datanya. Member type-nya mahasiswa S1. Di sini selanjutnya saya akan membuat Peladen ya, mengelola Peladen UIN. Di sini saya mengambil dari perpustakaan UIN Wali Songo. Buka dulu perpustakaannya, lalu cari tulisan opak, lalu klik saja. Setelah diklik nanti akan muncul Slims UIN Wali Songo tersebut. Nah, seperti ini tampilannya. Kita salin saja URL-nya. Lalu kita masuk lagi ke pengaturan Slims kita, lalu klik yang master file, lalu kita scroll ke bawah, cari yang cataloging server. Nah, ini masih kosong ya, kita add new server. Lalu server name-nya kita isi dengan perpustakaan UIN Wali Songo. URL-nya yang sudah kita salin tadi ya, di Slims UIN Wali Songo tadi. Nah, yang server type-nya tidak usah diganti, tetap P2P server. Jangan lupa kita save. Nah, ini sudah ya, sudah tersave. Nah, sekarang kita akan menambahkan salinan katalog dari perpustakaan pusat UIN Wali Songo ke database Slims yang sudah saya buat. Ini saya mencari dulu bukunya, saya cari ChatGPT.
buku mengenai ChatGPT. Nah, ini ketemu ya. Jangan lupa kita klik. Nah, seperti ini. Lalu bagaimana cara menyalinnya? Kita buka lagi ke katalogin server itu tadi. Nah, kita add new server name-nya kita isi dengan judul buku tersebut. Lalu URL-nya kita salin di atas itu. Nah, kita masukkan. Server type-nya tidak usah diganti, lalu save. Di sini saya tidak hanya menyalin satu buku tetapi 3. Yang kedua ini saya akan mencari buku tentang Telindes. Kita search dulu. Apakah ada bukunya? Nah, ini ada ya teman-teman. Jangan lupa kita klik. Cara menambahkannya seperti ChatGPT tadi, kita salin dulu judulnya, lalu masukkan ke server baru, server name. URL-nya jangan lupa di copy juga, lalu dimasukkan sini. Server type-nya tidak usah diganti. Nah, yang terakhir saya akan membuat salinan melalui buku tafsir. Tafsir Muqatil. Nah, ini ada ya teman-teman. Ya, kita salin saja judulnya. Masukkan ke server name. URL-nya jangan lupa disalin. Lalu save. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman. Setelah itu kita akan memindahkan salinan katalog tersebut ke Slims database kita. Caranya yaitu klik dulu bibliografi di atas itu, lalu klik P2P service, lalu kita search buku yang sudah kita masukkan tadi. Saya masukkan 3 buku ChatGPT. Yang pertama, yang kedua Telindes, dan yang ketiga, jangan lupa ini diganti ya teman-teman, bukan Slims Library tapi sesuai dengan buku yang sudah kita tambahkan tadi, katalog. Nah, seperti ini berhasil ketemu, kita centang saja, lalu kita klik di save P2P records to database untuk memindahkan salinan tersebut ke dalam database atau Slims yang sudah kita buat. Nah, cara mengeceknya yaitu klik saja bibliografi list. Nah, ini sudah masuk ke database kita ya berarti guys. Nah, di dalam salinan katalog tersebut sudah menyertakan author atau penulis dari buku tersebut. Terus juga sudah ada lampiran ISBN-nya, terus tahun publisnya, dan yang lain-lainnya. Sudah otomatis. Nah, kita juga akan menyalin katalog buku yang lain tadi ke database saya. Caranya sama seperti buku ChatGPT tadi ya guys. Kita simak saja.
Nah, ini semua bukunya sudah masuk ke database kita ya teman-teman. Kita cek dulu. Nah, ini ya. Jadi seperti itu cara menyalin peladen dari perpustakaan UIN Wali Songo atau perpustakaan UIN yang lainnya atau universitas yang lainnya. Nah, sekian penjelasan atau tutorial Slim Study saya. Mungkin masih banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Semoga tutorial yang saya berikan menjadi manfaat untuk yang sudah mendengarkan atau melihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.